السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والله عزيز ذو انتقام. من قبل هدى للناس وأنزل
نزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Baru saja kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, Quran Surah Ali Imran ayat 1-5 oleh Al-Ustadz Haji Ahmad Akhnawi SAG. Semoga qari dan kita sebagai pendengar mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah salat Jumat Masjid Istiqlal yang berbahagia, kami ucapkan terima kasih atas pilihan para jamaah untuk salat Jumat di Masjid Istiqlal hari ini. Dan perkenankan kami menyampaikan beberapa informasi dan agenda hari ini, Jumat tanggal 29 Zulhijjah 1443 Hijriah bertepatan dengan 29 Juli 2022 Miladiyah. Diumumkan kepada para jamaah bahwa Masjid Istiqlal menyelenggarakan pengajian rutin Sabtu pagi yang diasuh langsung oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar MA mengkaji kitab Ihya Ulumuddin. Kajian disiarkan secara daring dan dapat disaksikan di channel YouTube Masjid Istiqlal TV. Jamaah rahimakumullah. Diumumkan kepada para jamaah bahwa Badan Pengelola Masjid Istiqlal akan menyelenggarakan Gebiar Tahun Baru Islam 1443 Hijriah dengan rangkaian pertama simaan Al-Quran 30 juz bil ghaib wabil hifzi hari Sabtu 30 Zulhijjah 1 Muharram 1443 sampai 1444 Hijriah atau bertepatan 30 Juli 2022.
2 Qiyamul Lail dan Muhasabah awal tahun hari Ahad 1 Muharram 1444 Hijriah bertepatan 31 Juli 2022 pukul 1 sampai pukul 3 waktu Indonesia Barat. Acara puncak dan talk show Muharram hari Ahad 1 Muharram 31 Juli 2022 pukul 9 sampai 11.50 waktu Indonesia Barat bersama Imam Besar Masjid Istiqlal dan dihadiri oleh Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA MA, dan Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA. Dimohon jamaah dapat mengikuti acara tersebut. Jamaah rahimakumullah, setelah kita melaksanakan ibadah salat Jumat, kami mohon kesediaan para jamaah untuk melaksanakan salat gaib untuk para almarhum dan almarhumah yang nama-namanya telah disebutkan dan didoakan pada acara salawat dan istighasah tadi malam. Dan ditambah dengan 1 almarhumah Hajjah Fauziah binti Haji Ronik bin Jaga Desa, usia 72 tahun, wafat 27 Juli 2022 di Bengkulu. 2 almarhumah Tumiem binti Slamet, usia 70 tahun, wafat 14 Juni 2022 di Jakarta. Adapun agenda pada hari ini Jumat 29 Zulhijjah 1443 Hijriah bertepatan 29 Juli 2022 Miladiah. Khatib Jumat Al-Mukarram Profesor Dr. Arif Satria SP MSI dengan tema Muhasabah Diri untuk Perkuat Etos Kemajuan. Imam sholat Jumat akan dipimpin oleh Al-Hafiz Haji Ahmad Rofiuddin Mahfuz SQ MAG. Imam kedua Al-Hafiz Haji Martomo Malaing SQ MA. Muazin 1 Al-Ustadz Qadares Madi Rashid SHUM. Muazin 2 Al-Ustadz Haji Ahmad Akhnawi SAG. Demikian pengumuman Jumat hari ini kepada para jamaah supaya mengisi shaf di depan yang masih kosong dengan rapi. Bagi yang membawa handphone atau sejenisnya agar menonaktifkannya dan dimohon dengan sangat agar jamaah tidak bercakap-cakap saat khutbah berlangsung. Wallahul musta'an wa waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasul. Khatimul anbiya wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib mengajak diri sendiri dan para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertajam kesadaran ilahiyah, mempertebal sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan umat semua yang ada di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meningkatkan iman dan takwa. Karena itu Allah mengingatkan kita untuk senantiasa melakukan muhasabah
atau introspeksi terhadap diri kita. Hal ini seperti diperintahkan Allah dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hasyr ayat 18. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman dengan panggilan yang spesifik, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah, yaitu menjunjung atau mematuhi seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya, yang nyata atau yang tersembunyi, serta mensyiarkan kebesaran kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah memerintahkan bertakwa, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk melakukan introspeksi terhadap diri mereka. Al-Quran menegaskan, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Jika kita cermati, terdapat 3 keterangan waktu pada ayat di atas sebagai bentuk introspeksi terhadap diri. Pertama adalah waktu sekarang, wal tandur. Kita diperintahkan untuk memperhatikan dan meneliti kondisi saat ini. Setiap mukmin menyadari bahwa kesempatan adalah karunia terbesar yang harus disyukuri dengan berbuat yang terbaik agar dapat membangun jejak-jejak kehidupan dan menjadi warisan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah waktu yang telah lalu, qaddamat. Pengertian ini merujuk kepada segala hal yang telah diperbuat pada masa lalu sebagai nasihat dan pelajaran terbaik. Ketiga adalah masa depan, lighad. Semua itu dilakukan agar kita tidak mengulangi kesalahan. Selain itu, proses introspeksi dilakukan agar kita dapat melakukan hal-hal lebih baik pada masa yang akan datang, guna menghadirkan kebaikan dan kemanfaatan bagi umat manusia. Jika dirangkai menjadi satu, maka muhasabah diri adalah memperhatikan dan meneliti segala sesuatu yang telah dilakukan pada masa lalu dan masa kini untuk kebaikan di masa depan. Itulah maksud dari surat Al-Hasyr ayat 18 di atas. Dan perbuatan yang bisa menghubungkan masa lalu dengan masa depan yang lebih baik adalah dengan muhasabah, yaitu muhasabah diri atau introspeksi. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah adalah meneliti perbuatan kita pada masa lalu dan masa kini. Apakah ia merupakan perbuatan baik atau perbuatan buruk? Dengan muhasabah diri, perbuatan baik pada masa lalu kita tingkatkan pada masa depan, dan kualitasnya maupun kuantitasnya. Dengan muhasabah, perbuatan buruk pada masa lalu tidak perlu diulang pada masa yang akan datang. Maka dengan muhasabah, hari esok kita akan lebih baik di dunia juga di akhirat, insya Allah. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaklah kalian menghisap, berintrospeksi diri sebelum kalian dihisap. Bila kita cermati, paling tidak ada 3 makna penting yang terkandung dalam proses muhasabah ini. Pertama, orang yang rajin melakukan muhasabah sesungguhnya merupakan sosok pembelajar, sosok learner, dan kita dituntut untuk menjadi pembelajar sejati sepanjang hayat. Banyak kisah dalam Al-Quran yang harus menjadi bahan pelajaran untuk peringatan kita ke depan. Dan hanya sosok pembelajar yang bernama ulul albab yang mampu belajar dari kisah-kisah masa lalu tersebut. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 111 yang artinya, sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sosok pembelajar sejati adalah sosok yang selalu berpikir dan berpikir, sehingga mampu mengakumulasi ilmu yang didapatkan untuk diamalkan. Itulah mengapa Allah meningkatkan derajat orang-orang yang berilmu. Tidak lain karena orang-orang yang berilmu inilah yang diharapkan bisa terus menebar rahmat di muka bumi. Orang-orang yang berilmulah yang bisa merancang arah perubahan sosial di masa depan. Sebagaimana firman Allah yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Mujadalah ayat 11.
Sosok ulul albab atau pembelajar semakin diharapkan perannya dalam transformasi bangsa ini. Oleh karena itu, di era yang serba cepat dan penuh dengan uncertainty dan ketidakpastian ini, maka sosok pembelajar juga harus dimaknai sebagai sosok yang adaptif dengan pola pikir tumbuh, dengan memiliki growth mindset, yang terus memacu skill dan kompetensi baru, dengan kecepatan belajar atau learning agility yang tinggi. Kemampuan kecepatan belajar ini sangat penting agar bisa berperan menjadi trendsetter perubahan. Kedua, muhasabah mengandung makna perlunya orientasi pada masa depan. Tujuan evaluasi diri adalah untuk lebih baikan kita di masa depan. Ada dua dimensi masa depan, yaitu masa depan di dunia dan masa depan di akhirat. Ayat surat Al-Hasyr ayat 18 yang tadi saya bacakan merupakan fondasi tentang visi masa depan. Visi besar seorang mukmin adalah menjadi hamba yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Keseimbangan masa depan di dunia dan akhirat adalah keniscayaan sebagaimana kita doa sehari-hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia adalah jembatan menuju akhirat. Karena itu, kehidupan dunia pun tidak boleh ditinggalkan. Banyak ayat-ayat yang mencermati tentang hal tersebut. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan salat, maka berterbarkanlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Maka juga ada ayat yang lain pada surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fi ma ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Namun demikian, berburu dunia pun tidak boleh melupakan akhirat. Marilah kita ingat kisah Qarun yang berlimpah harta namun akhirnya binasa. Qarun adalah orang saleh miskin yang kemudian minta tolong kepada Nabi Musa agar didoakan menjadi orang kaya. Namun setelah kaya raya, dia menjadi sombong dan meninggalkan ibadah serta tidak lagi peduli sesama. Jadi ayat tersebut mengingatkan kita perlunya keseimbangan dunia dan akhirat. Sementara itu dalam surat Yasin ayat 12, Inna nahnu hil mauta wa natu ma qaddamu wa atharuhum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, legacy, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas. Ayat ini semakin menegaskan bahwa apa yang kita kerjakan di dunia adalah investasi untuk akhirat. Artinya, kehidupan akhirat kita akan sangat tergantung dari apa yang kita kerjakan, apa yang kita tinggalkan, dan apa yang kita investasikan di dunia ini. Oleh karena itu, di dunia ini kita dituntut untuk mampu menciptakan masa depan, creating the future. Dengan mampu menciptakan masa depan, berarti kita akan menjadi penentu kecenderungan perubahan di dunia. Bukankah misi rahmatan lil alamin sesungguhnya adalah sebuah misi mulia untuk menciptakan tatanan perubahan menuju kelebih baikan dan kemajuan. Makna yang ketiga, yang terakhir, muhasabah mendorong dan memperkuat need of achievement, mendorong jiwa berprestasi. Muhasabah diri akan mendorong seseorang untuk menghasilkan kebaikan, kemanfaatan, dan termotivasi untuk terus berprestasi karena terus berupaya belajar dari masa lalu untuk kelebih baikan di masa depan. Orang yang berprestasi adalah orang yang mau belajar dari masa lalu, baik masa lalu dirinya maupun orang lain. Selain itu, juga karena orang yang berprestasi yakin bahwa Allah sangat detail dan akurat dalam mencatat setiap kebaikan hambanya. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Orang yang berprestasi adalah orang yang ingin terus bergerak ke depan dan berada dalam rel kemajuan. Orientasi untuk bergerak maju didasari pada dua hal. Yang pertama, menjalankan fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi yang harus memakmurkan dan sekaligus menjaga kehidupan dunia dari kerusakan. Orientasi maju adalah konsekuensi dari tanggung jawab manusia
yang memang diciptakan untuk menjaga bumi. Karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang dikaruniai kelebihan daripada makhluk lainnya. Ahsanut taqwim. Kedua, sebagai bentuk syukur kita atas nikmat yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat kehidupan, nikmat kemerdekaan maupun nikmat iman. Nikmat Allah kepada kita akan secara akumulatif membesar dan membesar, manakala kita selalu mensyukuri dengan jiwa dan tindakan nyata yang impactful. Apabila kita bersyukur, akan ditambah nikmat kita. Sebagaimana surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat ini turun pada saat Nabi Musa baru saja terbebas dari kejaran Firaun. Dan pada saat itu umat Nabi Musa setelah mendapat nikmat kemerdekaan tetap mengeluh atas serba kekurangan dalam kehidupan pada waktu itu. Pada saat itulah ayat ini turun untuk mengingatkan pada umat Nabi Musa bahwa kalian sudah diberi nikmat kemerdekaan, tidak boleh mengeluh dan syukurilah dengan sumber daya dan anugerah yang sudah dimiliki. Orang yang berprestasi adalah orang yang pandai bersyukur. Oleh karena itu, orang yang berprestasi pada akhirnya adalah orang yang memperoleh nikmat lebih. Apalagi kalau kita juga ingat kata-kata mutiara, man kana yaumu khairum min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu mithlu amsihi fahuwa maqbun, wa man kana yaumuhu syarrum min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang harinya sekarang lebih baik daripada kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang harinya sama dengan kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Barang siapa yang harinya sekarang lebih jelek daripada kemarin, maka dia terlaknat. Orang yang beruntung adalah orang yang memperoleh nikmat lebih. Dan sebenarnya disinilah kita semakin memahami bahwa barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa may yazkuru fa inna ma yazkuru li nafsihi. Hadirin salat Jumat yang berbahagia. Manusia yang tidak mau melakukan muhasabah, maka dia dapat dikategorikan sebagai manusia yang sombong. Mengapa? Karena orang yang sombong merasa dirinya telah sempurna, sehingga ia merasa tidak perlu melakukan introspeksi. Ia merasa selalu baik, selalu benar, dan tidak pernah melakukan kesalahan. Kesombongan inilah yang menutup manusia dari kebenaran, karena dia tidak pernah muhasabah terhadap dirinya. Allah berfirman, kadzalika yatba'ullah ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Marilah kita terus bermuhasabah agar kita menjadi pembelajar, agar kita berorientasi masa depan, agar kita memiliki jiwa berprestasi. Orang yang bermuhasabah juga sejatinya adalah orang yang rendah hati karena menyadari bahwa dirinya belum sempurna, sehingga terus belajar dan bekerja keras untuk menjadi lebih baik di masa depan. Namun demikian, kita kini harus pikirkan juga bagaimana mentransformasi muhasabah personal menjadi muhasabah kolektif, sehingga kita tidak saja memikirkan kelebihbaikan diri kita pasca evaluasi diri, namun juga memikirkan kelebihbaikan umat dan bangsa ini secara institusional. Dengan demikian, marilah kita juga melakukan muhasabah kolektif. Muhasabah kolektif untuk mengantarkan kita sebagai umat Islam dan bangsa Indonesia yang maju, yang adil dan makmur, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala di masa datang. Semoga Allah menganugerahkan kekuatan kepada kita untuk dapat melakukan muhasabah terhadap diri kita sendiri, baik secara pribadi maupun secara kolektif. Dengan muhasabah itu, semoga Allah memudahkan hisab kita kelak di yaumil qiyamah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullahal azim li wa lakum min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala,
Sekali lagi, muhasabah diri adalah sebuah keniscayaan dengan sekaligus refleksi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa dalam diri kita berfluktuasi, kadang naik, kadang turun. Marilah kita senantiasa melakukan muhasabah diri dan terus meminta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan dalam melakukannya. Semoga Allah membimbing kita semua selalu ingat kepadanya, bersyukur atas nikmat-Nya dan memperbaiki ibadah kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wa taqwa wal afafa wal ghina. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa akhiru da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا. Mohon suf yang kosong diisi terlebih dahulu. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم. استغفر الله. استغفر الله العظيم يا الله يا مولانا ويا إله المعبود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اكشف عنا الغلاء والبلاء والوباء ما لا يكشفه غيرك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Selanjutnya, marilah kita melaksanakan sholat gaib untuk para almarhum dan almarhumah yang nama-namanya disebutkan tadi. الصلاة على الأموات الغائبين جامعة أجركم الله. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. اللهم صل. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.